Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami tahu dan kami menjadi sadar bahwa hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Terangi terus mata hati kami, melihat kedahsyatan-Mu. Ajarin terus dan bawa kami terus masuk sampai dimensi kedalaman dengan Engkau. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Engkau akan lakukan lebih powerful lagi dalam nama Yesus. Berikan hikmat, wahyu dan pengertian di antara kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semakin kita ini dekat sama Tuhan, semakin nyata Dia dalam hidup kita. Semakin ngerti kita nih tujuan hidup kita di hadapan Tuhan itu apa. Setiap kita nyembah di tempat ini kan kita merasakan sesuatu yang berbeda ya. Benar enggak? Doa saja biar orang-orang di sekitar kita ini merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya juga pengurapan yang sama kan Bapak Ibu bawa pulang. Orang yang semakin kenal Tuhan, dia mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, mati terhadap keinginan yang bertentangan dengan firman, mati terhadap harga dirinya. Kadang kita ini masih membela harga diri kita. Benar apa enggak? Ketika orang nyinggung kita, melukain kita, kadang kita nggak terima kan, marah kan, sampai sakit hati kadang. Pernah ngalamin itu? Dan kita nggak bisa ngatur mulutnya orang, kita nggak bisa ngatur hidupnya orang, kita nggak bisa menentukan kelakuannya orang itu seperti apa, dan kita selalu dipertemukan orang-orang yang menyebalkan di sekitaran hidup kita. Ibu Kalista ini ngalami perjalanan hidup yang berat sekali, dipertemukan orang-orang yang menyebalkan, dan ternyata dia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tidak kepahitan, masih tetap bisa senyum karena dia tahu Tuhan baik. Tapi banyak orang Kristen itu hidup dalam kepahitan. Dimulainya dari mana orang kepahitan itu? Karena mengharapkan orang lain melakukan seperti yang dia mau, dan ternyata pengharapannya itu mengecewakan. Mengharapkan orang sopan sama kita, mengharapkan orang menghargai kita, mengharapkan orang berbuat baik sama kita, ngomong manis sama kita, ternyata ngomongnya nyelekit, ternyata ngomongnya nyakitin, ternyata sikapnya menyebalkan, ternyata kelakuannya busuk, bejat, jahat, jelek. Dan akhirnya kita kepikiran. Banyak orang merenungkan perkataan orang lain dibanding merenungkan perkataan Tuhan. Tidak heran orang yang merenungkan perkataan orang lain. Kalau perkataannya buruk memuji, kita sering lupa. Perkataannya membangun, sering lupa. Tapi orang sering merenungkan perkataan buruk orang lain, perkataan jelek orang lain, sampai dibawa pulang ke rumah, dibawa tidur, besok masih diinget-inget lagi, ujungnya kesel. Dari kecewa muncul benci, muncul jengkel muncul dendam ujungnya membunuh. Dan banyak orang nggak sadar dengan itu. Kalau kita ini nggak bisa bersikap tepat dalam kondisi yang sulit, akhirnya kita respon kita salah. Ketika respon kita salah, kita bisa kecewa dan akhirnya nyalain orang lain, bukan koreksi diri, bukan cari Tuhan, malah banyak orang jauh dari Tuhan karena kecewa. Hampir setiap hari itu saya itu ketemu orang-orang yang hidupnya disakitin dan dilukain oleh orang lain, bahkan sampai kepahitan dan sakit hati, sampai gak bisa mengampuni karena ingat-ingat perlakuan buruk orang lain. Orang yang kecewa dan sakit hati, orang-orang ini tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Biasanya orang yang belum sembuh di area sini, terluka, dia akan cenderung melukain orang di sekitarnya. Makanya saya berdoa, kita yang ngerti Tuhan, ngerti hadirat Tuhan, ngerti kedalaman dengan Tuhan, belajar firman bertahun-tahun, kita harus hidup bebas dari sakit hati dan tersinggung. Orang ngomong jelek,
I don't care, saya nggak peduli. Nyatanya aku orang berharga di hadapan Tuhan. Kalau orang ngomong jelek, ngomong buruk, dan kita koreksi diri. Kalau kita posisinya benar, kalau sikap kita benar, kelakuan kita benar, nggak perlu berdelikan. Jalan terus sama Tuhan. Tapi kalau orang ngomong jelek tentang kita, dan kita didapatin menjadi orang yang benar-benar jelek, kita perlu berubah. Tapi selama hidup kita di jalan sama Tuhan dan hidup kita benar di hadapan Tuhan, orang ngomong apapun nggak usah peduliin, jalan terus sama Tuhan. Ngerti nggak? Sehingga kita menjadi orang yang kuat, kokoh, teguh. Tapi kalau kita ini orang lembek, diomongin sedikit lemes, kepahitan, pendetanya ngomong sedikit sakit hati, nggak mau datang ke gereja lagi, padahal jelas-jelas salah. Karena kebanyakan orang kan nggak suka ditegur, kebanyakan orang nggak suka dinasihatin, kebanyakan orang lebih suka menasihatin orang lain, kebanyakan orang lebih suka mengkoreksi orang lain daripada mengkoreksi dirinya sendiri. Padahal kalau ada orang mengkoreksi diri kita sendiri, artinya kita perlu koreksi diri ya. Oh, kalau benar ya tetap jalan terus, berarti ada yang salah, harus diperbaiki. Saya ini orang yang sangat welcome dengan masukan. Istri saya seringkali kasih masukan, istri saya seringkali tegur kalau saya bikin kesalahan, dan itu bagus buat saya. Kamu tuh kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, dan kita mesti belajar. Tapi banyak orang nggak suka dengan hal itu. Ujungnya apa mereka? Jadi orang yang egois, jadi orang yang keras kepala, jadi orang yang maunya sendiri. Bayangin, orang yang susah ditegur biasanya keras kepala. Kenapa kok bisa merasa keras kepala? Karena dia keras kepala, karena dia benar sendiri, menurut dirinya sendiri. Kitab Amsal katakan seperti ini. Ada orang yang bersih tegang leher ketika ditegur, dinasihatin, sekonyong-konyong, diremukkan tanpa bisa dipulihkan. Kitab Amsal katakan seperti itu. Orang yang bersih tegang leher ketika ditegur, dinasihatin, sekonyong-konyong, diremukkan tanpa bisa dipulihkan lagi. Artinya orang yang keras kepala itu Tuhan sendiri tidak bisa memulihkan sampai diambil keputusan untuk bertobat. Ingat, bangsa Israel ini kan keras kepala, akhirnya nggak mencapai destinasi Tuhan di ujungnya karena keras kepala, bantah, ngeyel, ditegur nggak mau terima. Kita harus terima tegur dan nasihat loh, siap dikoreksi loh oleh siapapun. Mungkin orang yang strata sosialnya lebih rendah dari kita, dipakai Tuhan mengkoreksi, kita terima. Mbak kita, sopir mungkin, pembantu, orang lain, siapapun, kalau koreksi terima sebagai nasihat dan didikan. Ketika kita didapatin orang yang lemah lembut, orang lemah lembut itu bukan lemah gemulai, bukan ngomongannya kelemar-kelemar, bukan. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut itu ketika ditegur, ketika dinasihati, dia terima, dia nggak ngelawan, dia nggak berontak. Tahu nggak kenapa Daud didapatin menjadi the man after my own heart, orang kesayangannya Tuhan? Karena ketika ditegur, ketika dia nasihatin, dia terima, dia koreksi dirinya. Oh, aku salah di hadapan Tuhan. Dia bertobat. Akhirnya Daud ujung hidupnya dipromosi di Kisah Para Rasul. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang ditegur ngelawan, Raja Uzia, orang yang hebat ini, bikin persenjataan canggih sekali, hebat nih, baca di raja-raja, hebat, raja yang luar biasa. Ketika dia diberkati, disertain Tuhan, Tuhan bikin berhasil. Tapi ketika dia menjadi besar, dia menjadi tinggi hati, dia melakukan yang bukan bagiannya. Ketika dia mempersembahkan korban bakaran di bait suci, ditegur oleh imam-imam yang disiplin sekali, dia marah, dia bela diri, ujungnya dia kena kusta, sampai masa matinya dia kena kusta, hidup ditolak oleh Tuhan. Makanya ada orang tegur kita, orang nasihatin dengan firman ini nemplak, terima itu sebagai didikan. Orang yang lemah lembut bukan yang kelemar-kelemar, yang ngomongnya sopan, bukan, tetapi hatinya lembut, terima didikan, terima nasihat, bukan orang yang keras kepala. Banyak tokoh di Alkitab ditegur tidak mau berubah, hatinya terlalu keras, ujungnya mati mengerikan. Bahkan seorang nabi ini hebat nih, kalau nubuat pasti terjadi, namanya Nabi Bileam, ditegur, dinasihatin, tidak berubah, sampai keledainya ngomong, masih nggak mau berubah, karena hatinya ngejar kepuasan dagingnya, ngejar rupa.
ketika ditegur tidak mau bertobat, bahkan dia memberi nasihat jahat kepada orang-orang musuhnya bangsa Israel, supaya cari perempuan-perempuan cantik, supaya dia berzina dengan orang Israel. Akhirnya ketika dia berzina, apa yang terjadi? Perlindungan Tuhan itu terbuka. Akhirnya dia berurusan dengan Tuhan. Akhirnya bangsa Israel mati. Saya nggak sebut ayatnya, tapi cari ini sendiri. Bileam memberi nasihat jahat supaya Balak cari perempuan-perempuan. Akhirnya orang Israel tidurin, dan akhirnya dibinasakan dengan Tuhan, oleh Tuhan. Nabi ini akhirnya mati mengerikan. Ada tokoh-tokoh yang lain banyak sekali di Alkitab. Ditegur nggak bisa, dinasihatin nggak bisa, kepahitan. Tahu anaknya Daud namanya Absalom. Ini orang yang kepahitan, karena ngelihat anaknya Daud, adiknya diperkosa oleh saudaranya yang lain. Dia sakit hati sekali. Dia punya rencana jahat, dan ujungnya dia balas dendam. Akhirnya dia juga mati mengerikan. Makanya kekecewaan dengan siapapun harus diberesin. Saya udah ngomong berkali-kali dalam setiap saya khotbah. Saya pastikan istri saya bahagia. Saya pastikan istri saya bahagia 24 jam. Kalau dia nggak bahagia, saya akan berhenti jadi hamba Tuhan. Karena saya nggak bisa ngajarin. Artinya dia kecewa dengan hidup saya. Dan dia tidak pernah simpan kecewa sampai hari ini. Dan hidupnya sudah diubahkan tentunya. Dan kita menikmati hidup yang powerful, tambah mesra. Sekalipun suaminya tidak sempurna, tapi saya pastikan dia akan bahagia setiap hari. Amin. Bahagia apa enggak? Enjoy. Nah, hidup kita ini harus menerima didikan, nasihat untuk membuat kita menjadi semakin baik, semakin kokoh di dalam Tuhan. Kalau kita semakin kenal Tuhan, semakin kokoh, semakin ngerti diri sendiri, kita tahu bersikap di dalam situasi yang, kondisi yang sulit sekalipun. Karena banyak orang tidak bisa bersikap benar dalam situasi kondisi yang sulit. Marah, histeris, jerit, sakit hati, kepahitan. Orang-orang model kayak begini tidak bisa dipercayakan apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya saya pastikan kalian bebas dari sakit hati. Saya berdoa suatu hari akan muncul satu generasi yang bebas tersinggung dan bebas sakit hati. Karena yang dipentingin hatinya Tuhan. Kira-kira kalau ada orang memperlakukan kayak begini, aku mesti berbuat apa? Kalau Yesus diperlakukan seperti ini, Yesus berbuat apa? Patokannya apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat ketika kita diperhadapkan masa-masa sulit. Amin. Jadi kita memiliki hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh. Kadang kita ini kalau nggak suka sama orang, kita tuh malas loh ngelihat mukanya. Ketemu pun malas. Anak, I just want to praise you, enak. Tapi orang-orang yang masih simpen rasa seperti itu ketika ngelihat orang yang malas, itu sebenarnya hatinya belum benar-benar mengampuni. Hari ini kita nggak perlu pakai senjata, tombak, lembing, panah, busur, ketapel, pistol untuk membunuh orang. Tapi cukup dengan kebencian kita seperti bisa membunuh orang lain. Coba buka 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-15. Barang siapa? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam diri. Kita nggak perlu bunuh orang lain pakai racun sianida, tabrak mobil, tembak, lempar sama lembing, pakai apapun juga. Tapi dengan kita membenci, tahu nggak benci mulanya dari mana? Dari rasa kecewa. Benci itu muncul dari perlakuan orang lain yang jelek, dari perlakuan orang lain yang mengecewakan. Terus tiba-tiba
kita simpen dalam hati kita, kita nggak mau ngampuni. Salah satu cirinya ketika kita ingat namanya jengkel. Pernah nggak kita ingat namanya? Melihat mukanya, malas. Kita perlu koreksi diri kalau seperti itu. Artinya kita harus belajar melepaskan pengampunan. Sebenarnya dengan kita melepaskan pengampunan, kita itu membentengin diri kita dari semua serangan iblis. Tapi kalau kita taruh kebencian, taruh kepahitan, taruh kecewa, kita itu akhirnya menerima umpannya iblis. Kecewa dalam bahasa aslinya itu artinya umpan. Umpan yang dilempar iblis. Banyak orang makan kecewa kan. Kalau orang makan kecewa, sebenarnya dia sudah menelan umpannya iblis. Ketika dia telan, apa yang terjadi? Kecantol. Ujungnya benci, jengkel, marah, dan otomatis sudah membunuh. Sekarang kalau ada orang mengecewakan, ngapain? Kalau ada orang nyebelin, kita ngapain? Respon kita mau ngapain? Senyum, coba senyum kanan kiri. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Senyum kanan kiri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jadi kalau ada orang nyebelin, kita disuruh memuji Yesus. Kitab Petrus, kitab Yakobus jelaskan, kalau ada pencobaan yang menyakitkan dan berat sekali, kita malah disuruh berbahagia. Tahu nggak cirinya orang berbahagia itu ngapain? Senyum. Senyum. Tapi kalau lagi kesel, senyum itu kan susah sekali kan? Benar enggak? Apalagi kalau marah, kalau kecewa, senyum mudah enggak? Hanya tarik ini loh, tarik ini ke sini, ini tarik ke sini, itu berat loh. Padahal dampaknya powerful sebenarnya. Kalau ada orang berkata apapun, ngomongin jelek kayak apapun, sekarang senyum aja, enjoy aja. Wis biarin saja. Karepmu dewe lah, terserah lah. Waktu kita berdiam ada orang mengecewakan. Waktu kita berdiam ada orang yang melukain kita, menjelekkan kita, memfitnah kita, membuat nama baik kita tercoreng. Kita disuruh berdiam. Waktu kita berdiam, sebenarnya ngapain? Memberi waktu Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatu tentang kita kepada orang lain. Memberi waktu Tuhan untuk membela kita. Tapi yang jadi masalahnya kan kita pingin bela diri. Bener nggak? Langsung pingin bereaksi. Sekarang meski belajar diam, tenang, serahin ke Tuhan. Nanti lama-lama kita lakukan seperti itu, kita akan menjadi orang yang bisa menguasai diri dan mengendalikan diri dengan tepat. Dan di ujungnya kita menjadi orang yang penuh pengendalian diri dan penguasaan diri. Jadi orang yang kuat, kokoh, dan teguh. Orang mau ngomong apapun, orang mau fitnah apapun, orang mau jelekin kayak apapun, tenang, relax dan enjoy. Jalan sama Tuhan. Amin. Kamu akan bebas dari sakit hati dan kebencian. Justru kalau ada orang menyakitin, Yesus ngomongin, doain kan. Tahu nggak kenapa? Sebenarnya mereka nanti, kalau orang membenci kita, memfitnah kita, suruh doain supaya dia itu diselamatkan, nggak kena murka Tuhan. Karena kita orang yang diurapin Tuhan. Kita ini kan ada Tuhan di dalam diri kita.
Kita ini diproteksi, dijagain Tuhan. Kalau orang nyakitin kita, kira-kira bapakmu biarin nggak? Bela kamu nggak? Kita punya anak kita diperlakukan buruk, kita nggak terima. Tahu nggak, Tuhan yang sama, kita ini biji matanya, dibelain Tuhan. Makanya kalau ada orang nyakitin, melukai, ngeselin, benceno, kasih senyum dulu. Amin. Saya berdoa besok ngadepin dan kau tetap tersenyum loh ya. Karena apa yang tak khotbah ini kamu mesti ngalami baru ngerti. Bener nih khotbahnya. Karena khotbah saya ini agak berat ya, nuntut orang ngalami Tuhan. Tapi kalau udah ngalamin, punya kesaksian. Amin. Kamu menjadi orang yang power berbeda. Orang mau ngomong apa, menuduh apa, maki-maki seperti apa, diam, tenang, tutup mulut, udah so komplit. Kasih senyum aja, doain aja, Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya. Saya sudah buktikan berkali-kali. Kita kasih kesaksian. Saya ini pernah diperlakukan buruk waktu masih awal-awal ke Jakarta, karena saya dari Bali ke Jakarta waktu itu, tinggal di rumah doa. Di rumah doa itu rumah doa dosen saya. Saya tinggal di Sawangan, Depok. Ternyata di sana itu ada tinggal adiknya sama keluarganya. Saya udah pernah saksikan ini kalau nggak salah ya. Saya itu dituduh, difitnah, diperlakukan buruk lah pokoknya. Saya nggak ngapa-ngapain. Dan ternyata saya dibela Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tahun 2002 atau 2003 waktu itu muncul di seluruh media nasional, di TV-TV di Indonesia, memberitakan bahwa seorang yang fitnah saya, yang nuduh saya, maki saya, melakukan kejahatan luar biasa. Dia punya anak 4 kan, yang dua satu di Bandung, yang satu lagi di Jogja atau di Semarang. Dia tinggal sama anak yang kedua, anak yang keempat dan anak yang ketiga itu dibunuh sama yang benci saya. Istrinya dibunuh, dia potong ininya, urat nadinya, dia pegang ke listrik, untung nggak mati. Listriknya turun, dia bisa diselamatkan. Dia keluar penjara 2018. Diem, nggak usah ngapa-ngapain, Tuhan turun tangan. Pernah juga saya waktu itu masih awal-awal pelayanan, saya percaya itu bagus sih buat saya, itu ngelatih saya. Saya doain orang sakit waktu itu ngalami kesembuhan, dan tiba-tiba saya dituding ini dukun ini dan lain sebagainya lah, ngeri lah pokoknya. Saya bilang, Tuhan, itu saya masih baru pelayanan itu ceritanya. Saya diem aja, saya nangis sama Tuhan. Kok ternyata tidak seperti saya bayangkan ikut Tuhan itu banyak ngalamin fitnahan kayak begini. Tidak lama kemudian orang yang fitnah saya itu tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit. Tahu nggak yang bawa ke rumah sakit apa? Saya. Berkali-kali ngalami pembelaan Tuhan. Tidak usah bela diri. Kita orang yang diurapin Tuhan, Tuhan akan muncul membela kita. Tuhan akan berperang menggantikan kita. Tuhan yang akan berjalan di depan kita, menggantikan kita berperang. Tuhan jadi pembela kita. Kalau Tuhan di pihak aku, siapa yang menjadi lawan? Amin. Ini kalau ada orang jengkelin, nyebelin, maki-maki, merendahkan, mau bela diri atau diem? Mau bela diri apa diem? Awas bereaksi nanti ya. Kamu gagal waktu kamu bereaksi. Diem aja, senyum aja. Kita lihat pembelaan dengan Tuhan dengan caranya yang amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami mantrakan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman nempel dalam hidup kami sampai jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang ikut ibadah ini, diberkatin Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan, dilindungin Tuhan. Dan Tuhan sertai, buat apa saja yang dikerjakan tangannya, bisnis usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan bikin berhasil. Yang jualan laku keras, Tuhan kirim pembeli-pembeli yang dahsyat hebat. Yang pelayanan diurapin Tuhan, yang main saham, kripto dan lain sebagainya diberkatin Tuhan. Dan tangan Tuhan ada di atas kami, memberkatin kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan sertai, lindungin, proteksi, jagain, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami mencerminkan kemuliaan Tuhan dan terang Tuhan memancar dalam kehidupan kami. Sebelum kami pulang, kami percaya kami pulang membawa berkat ini. Bawa pulang berkat ini.
kasih karunia, anugerah, kemurahan, penyertaan, perlindungan, dan keumur panjang, sehat, sejahtera, diberkati pekerjaan bisnis usahamu. Roh Kudus tuntun hidupmu, kemurahan dari Yesus Kristus, kasih karunia melimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa turun memenuhi hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diproteksi, dijagain, dilindungi, umur panjang dan jadi berkat, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan marabai. Dalam nama Yesus, terima berkat ini. Haleluya, amin.